Halo semua, pada episode kali ini kita akan membahas tentang keimanan dan juga bagaimana kita tetap bijaksana di masa pandemi COVID-19. Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan dari orang-orang di sekitar saya dan juga nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang narasumber yang merupakan dokter. Suami istri ini berprofesi sebagai dokter dan mereka pun aktif dalam pelayanan, dalam kegiatan sosial juga. Jadi kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas lagi. Saya berharap episode kali ini bisa memberikan manfaat, dampak yang baik, dan bisa membuat kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi dan juga bisa lebih bijaksana. Terima kasih, demikian dari saya. Selamat menyaksikan. Saya secara pribadi melihat kondisi saat ini, saya benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena pandemi ini tidak memandang dia itu kastanya bagaimana, atau dia itu guru, atau dia anak-anak, atau dia pejabat sekalipun, itu dia nggak mandang sekalipun. Jadi benar-benar kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, apalagi dengan kondisi saat ini gitu. Selama pandemi ini pasti kesaksiannya memang harus lebih dekat sama Tuhan. Harus dekat sama sekali, harus dekat banget sama Tuhan. Kita, apalagi sekarang kita gereja banyakan online gitu. Jadi saya ngerasain sendiri perbedaannya waktu lagi ketika kita gereja langsung dengan gereja online ini memang sebenarnya berbeda sekali gitu. Tapi di masa saat ini yang membawa kita benar-benar harus lebih lagi semakin dekat sama Tuhan gitu, walaupun sedikit ada terasa kurang nyaman sebenarnya awal-awalnya itu saat pandemi, saat kita beribadah pertama gitu. Kebetulan saya guru, jadi saat maraknya pandemi dan sekolah juga menyatakan kalau harus belajar dari rumah. Jadi ada orang tua murid yang diizinkan Tuhan untuk terkena sakit tersebut, dan dia bercerita dia harus tidak bisa bertemu dengan anaknya selama 1 bulan seperti itu. Saya pertama memberikan semangat karena dari cara dia bicara dia merasa down sekali karena dia tidak mau orang lain tuh tahu tentang sakit dia gitu, sakit ibu ini. Jadi dia bilang sama saya, "Miss, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, Miss." Mungkin terpikir oleh beliau adalah ketika orang terkena sakit COVID tersebut itu menjadi suatu aib gitu. Jadi dia ngerasa malu sekali dan sampai akhirnya dia mau berani cerita sama saya. Dan akhirnya dia merasa down gitu. Saya nggak bisa ketemu anak-anak saya nggak bisa ajarin anak-anak saya. Beliau berkata seperti itu. Dan saya responnya sebagai guru, saya memberi semangat untuk ibu tersebut supaya tetap berjuang, tetap berdoa, supaya semuanya bisa berlalu dengan baik gitu. Sangat berbeda, sangat berbeda. Saya lebih nyaman memang mengajar secara langsung, walaupun kadang-kadang melihat anak-anak itu kan banyak ya gayanya banyak gitu, karakternya banyak. Jadi biarpun saat mengajar langsung itu cukup sulit, tapi saya lebih nyaman ketika mengajar langsung. Dan secara online ini banyak sekali yang harus dipelajari, mulai dari kita harus mengajari via online melalui video, lalu via Zoom juga atau Google Meeting, dan
kita bukan hanya mengajari anak-anaknya saja, tapi orang tuanya juga. Mungkin ya karena orang tuanya juga kan bekerja, jadi banyak sekali yang orang tuanya tidak tahu selama pembelajaran. Jadi kami benar-benar juga harus menginformasikan kepada orang tua, sangat ekstra gitu. Sangat ekstra, dan anak-anaknya juga, karena kan jaringan, banyaklah kendalanya, jaringan juga. Terus tidak semua orang itu support dengan digital gadgetnya gitu. Tidak semuanya support gitu. Mungkin saya mau berkata, dekatkan diri kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan, karena saya merasakan semakin hari semakin luar biasa ya. Yang kalau diukur secara manusia tuh, manusia mungkin gak kuat gitu, tapi kita tuh kuat karena Tuhan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali dekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di sepanjang hari, sepanjang kegiatan kita. Kalau misalnya kita berkomunikasi sama Tuhan melalui doa, kita tuh bakal merasakan kalau misalnya Tuhan tuh selalu ada. Terus kalau misalnya ditanyakan orang-orang itu kenapa sering-sering sakit atau enggak, kenapa orang ini sakit gitu kan, itu sebenarnya Tuhan yang izinkan, atau bisa juga karena kita yang nggak menjaga diri kita gitu. Jadi sebenarnya apapun yang Tuhan lakukan itu demi kebaikan kita juga. Itu sih. Dari pandemi ini kita tuh dapat melihat banyak yang bisa kita lakukan. Jadi biarpun kita di rumah aja, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kita tidak terpikirkan. Misalnya kayak kita tuh di rumah ternyata kita bisa melakukan kayak masak-masak yang lebih berkreatif lagi, ataupun kayak melatih vokal kita, ataupun olahraga menjadi tubuh kita menjadi lebih baik lagi gitu sih. Kalau misalnya aku sebagai pelajar itu harapannya kita harus tetap semangat walaupun di masa pandemi ini, tetap harus efektif dalam belajar, dan mungkin kedepannya yang kita pengen itu, yang kita inginkan dapat bersekolah dengan fisik lah gitu, maksudnya dapat bersekolah dengan baik gitu. Jadi kita tuh dapat belajarnya itu dengan efektif dan tidak ada hambatan melalui pembelajarannya gitu. Menurut saya di masa-masa pandemi ini, yang mungkin bagi orang Kristen itu sudah banyak mungkin yang udah tidak beribadah lagi, atau tidak bisa langsung komunikasi dengan Tuhan karena yang mungkin gereja-gereja ditutup. Nah, mungkin kalau pendapat saya, ya bersyukurlah karena adanya gereja melalui dari kayak streaming gitu, kayak virtual gitu. Ya mungkin itulah membuat kita bisa lagi lebih dekat sama Tuhan. Kalau menurut saya di masa pandemi ini, yang mungkin pengalaman pribadi saya, ini mungkin ujian dari Tuhan kali ya buat kita semua, dimana supaya kita lebih dekat lagi, meskipun tidak ada ibadah, tidak ada lagi kayak kebaktian gitu, gimana untuk kita pribadi lebih dekat sama Tuhan gitu, gimana supaya kita untuk sendiri minta sama Tuhan di masa-masa pandemi ini. Ya marilah kita dekatkan sama Tuhan. Mungkin ini akhir-akhir dari kedatangan Tuhan gitu, untuk dua kali, dimana dia akan membedakan manusia yang baik dan yang jahat. Makasih aja. Sebelum boleh buka maskernya.
Ya, biar orang lihat fotonya. Oke, makasih Jeffrey. Makasih. Saya pikir sih setiap kondisi atau keadaan yang dialami manusia itu tidak ada yang tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua pasti ada dalam rencana, dalam kendali Tuhan sendiri. Dan menurut saya apapun yang terjadi dalam diri manusia ataupun yang sedang kita alami, saya tahu pasti ada rencana atau kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Menurut saya seperti itu sih. Jadi di tengah kondisi yang kita rasa sulit atau kita rasa tidak baik menurut manusia, tapi saya percaya bahwa tangan Tuhan yang akan terus membawa atau menuntun orang-orang yang terus berpercaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Dan ya, saya pikir itu memang tidak ada yang luput dari mata Tuhan sih. Apa yang kita sedang alami atau sedang terjadi di tengah-tengah kondisi sekarang ini, saya rasa sih itu. Makasih Ben. Nggak tahu. Jadi menurut saya di dalam pandemi ini untuk melatih kreativitas kita sih sebagai manusia gitu. Biasanya kita bisa ketemu sanak saudara, ketemu teman-teman di luar sana. Tapi ini kita dikasih ujian untuk tetap di rumah, tapi kita harus tetap melakukan hal-hal positif gitu. Gimana pun caranya. Bisa kita yang suka gambar bisa gambar, banyak waktunya juga yang bisa menulis, banyak hal yang kita bisa harusnya kerjakan gitu selama di rumah ini. Dan Tuhan juga pengen mau kita tetap beraktivitas juga walaupun banyak kekurangan gitu. Bukannya selama pandemi ini kita hanya harusnya males-malesan. Menurut saya sih banyak hal gitu, hal-hal positif yang kita lakukan gitu. Jangan merasa diri kita sebagai korban kalau ketika kita lagi sedih gitu. Kan kebanyakan orang nih biasanya kalau lagi sedih atau enggak lagi di dalam kondisi terpuruk atau gitu selalu merasa diri mereka ini sebagai korban. Menurut saya sih enggak sih, malah sebenarnya pelakunya itu orangnya itu sendiri. Dan di dalam pandemi ini menurut saya sih jangan jadikan diri kita sebagai korban dampak dari pandemi ini. Harusnya menurut saya sih ya udah kita kejar terus walaupun kita sedih, yaitu faktornya karena diri kita gitu, bukan karena masa pandemi ini. Tuhan juga nggak mau juga kita merasa kayak gitu. Mungkin juga Tuhan ingin melihat kita gitu, ingin melihat kita lebih mengeksplor diri kita gitu di dalam kekurangan-kekurangan, dalam keterbatasan yang selama pandemi ini. Menurut saya sih kita harus tetap berkarya, terus beraktivitas dengan melakukan hal-hal positif gitu.